Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, hari ini Senin 13 Februari 2023. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, bus rombongan SMP Negeri 3 Garut terguling, orang tua siswa berdatangan ke sekolah hari ini. Ridwan Kamil menyatakan warga Jabar yang menjadi korban gempa Turki sudah dievakuasi. Hujan seharian telah merendam ratusan rumah di wilayah Pantura, Kabupaten Subang. Selain berita utama tersebut, kami juga telah menyiapkan informasi lain dari berbagai daerah di Jawa Barat. Bersama saya, Sri Rahman, kita awali informasi yang pertama. Kita awali informasi yang pertama dari Garut, saudara. Orang tua yang menjadi korban kecelakaan tergulingnya bus rombongan studi tour SMP Negeri 3 Garut berdatangan ke sekolah untuk memastikan kondisi anaknya pasca kecelakaan bus. Dikabarkan sejumlah siswa alami luka ringan hingga berat. Bus yang ditumpangi siswa SMP Negeri 3 Garut terguling di Jalan Dendels Pegagran, Kecamatan Ngompol, Kabupaten Purworejo pada Minggu malam kemarin. Bus terguling setelah melakukan perjalanan pulang studi tour dari Yogyakarta. Dalam kecelakaan ini dikabarkan terdapat sejumlah siswa mengalami luka ringan hingga berat, dan saat ini para korban masih menjalani perawatan di rumah sakit di Purworejo. Senin pagi, sejumlah orang tua siswa yang anaknya ikut studi tour berdatangan ke sekolah untuk memastikan kondisi anaknya dalam kecelakaan tersebut. Salah seorang orang tua siswa mengatakan dirinya merasa khawatir setelah mendapat kabar bahwa bus yang ditumpangi anaknya terjadi kecelakaan. Dirinya langsung mendatangi sekolah untuk memastikan kondisi anaknya hingga saat ini. Anak kelas berapa, Bu? kelas 8 ya. Terus sekarang kondisinya gimana anak Ibu? Agak mendingan katanya, nggak tahu ya. Waktu tahu kabar Ibu perasaannya gimana, Bu? Ya sedih sekali. Terima informasi dari mana? Dari temennya. Oh, dari temannya. Dari Langsung ngabarin malam. Iya, malam itu. Terus sekarang kondisi anaknya gimana di sana? Nggak tahu ya, katanya udah sehat. Mungkin ibu harus cek dulu lah. Kalau ibu datang ke sekolah ini untuk apa? Untuk memastikan gitu. Menanyakan informasi. Menanyakan informasi kapan itu pulangnya. Sementara menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Garut mengatakan, siswa yang menjadi korban dalam kecelakaan bus jumlahnya 48 siswa. Dari jumlah tersebut, 17 siswa mengalami luka ringan dan 3 siswa berikut pembimbing mengalami luka berat. Setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, seluruh siswa yang menjadi korban kecelakaan bus dinyatakan sudah diperbolehkan pulang ke Garut dan pada hari ini masih dalam perjalanan. 48 di bis 2, alhamdulillah semuanya selamat dan hari ini dalam perjalanan menuju Garut. Nah gitu, tadi pagi jam 8.15 dilepas oleh Kapolsek. Nah dari 48 itu ada 17 siswa yang luka ringan dan 2 sampai 3 sebetulnya, yang 1 ringan sekali. 3 guru pembimbing juga yang luka ringan, dan ketiganya sudah ditangani oleh tim medis di 3 rumah sakit yang dekat dengan TKP. Dari Garut, Piet Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut 17 warga Jawa Barat yang tinggal di Turki sudah dievakuasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pihaknya pastikan tidak ada korban jiwa warga Jawa Barat atas tragedi gempa dahsyat 7,8 skala Richter tersebut.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pastikan tidak ada korban jiwa bagi warga Jawa Barat yang tinggal di Turki. Dari data Kedutaan Besar Republik Indonesia, 170 warga yang menetap di Turki. Sedikitnya ada 17 warga Jawa Barat yang sudah dievakuasi di ruang serbaguna di kantor tersebut. Hasil upaya penilaian Ridwan Kamil mendorong kepada pemerintah pusat agar memberikan bantuan sosial agar permasalahan kemanusiaan ini cepat tertangani. Kemarin nggak memulangkan, kita koordinasi dengan KBRI, saya udah live IG juga kan, udah di call, intinya mereka nunggu asesmen situasi. Apa yang disebut asesmen, apakah sekolahnya bisa kembali normal sifatnya, apakah asramanya juga, itu belum tahu. Per hari ini semua berkumpul di KBRI. Seperti diketahui, gempa yang mengguncang Turki Suriah berkekuatan 7,8 skala Richter terjadi pada 6 Februari lalu dengan memakan korban 26.000 jiwa. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI Jawa Barat. Banjir merendam ratusan rumah di wilayah Pantura, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Banjir terjadi setelah hujan terus mengguyur seharian. Petugas SAR gabungan dari kepolisian bersama BPBD Tagana dan aparat desa mendatangi warga yang rumahnya kebanjiran di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Petugas mengingatkan agar warga waspada dan bersiap untuk mengungsi jika air semakin tinggi. Banjir dengan ketinggian hingga 1 meter terjadi akibat hujan yang mengguyur wilayah ini seharian hingga Sungai Cigadung dan Kalesema meluap. Banjir diperparah dengan buruknya sistem drainase di wilayah tersebut. Alhamdulillah, kalau kondisi kan memang kita sudah biasa Pak, jadi sudah langganan lah. Jadi kita udah nggak kaget lagi. Air masuk ke rumah sejak kapan Pak? Sejak tadi siang, jam 10. Ketinggian air di dalam rumah? Ketinggian air dalam rumah mungkin setengah lutut sih Pak. Setengah lutut. Barang-barang sendiri seperti apa Pak? Barang-barang memang udah dievakuasi dari tanggal 20 kemarin kan, waktu banjir pertama tuh Januari pas Desember gitu kan. Kita udah siap-siap waktu mau ada banjir besar kan. Pertama, kita mensiagakan rekan-rekan dari desa, kemudian kita dibantu rekan dari BPBD, kemudian kita juga dibantu dari rekan Tagana untuk piket di desa memantau perkembangan debit air. Ya, karena debit air ini sangat ditentukan sekali oleh curah hujan yang sangat tinggi, apalagi hujan yang dari selatan. Banjir di wilayah Pantura Pamanukan Kabupaten Subang, Jawa Barat ini diperkirakan akan semakin meluas seiring masih tingginya curah hujan, terutama di wilayah Subang Selatan. Demikian dilaporkan Hari Ramdhani, TVRI Jawa Barat. Hujan deras yang melanda kawasan Puncak sejak Minggu dini hari menyebabkan debit air bendungan Katulampa Bogor meningkat. Petugas pun sempat menetapkan status siaga 3 karena ketinggian mencapai 90 cm. Air di Bendung Katulampa Bogor ini sempat mengalami kenaikan hingga menyentuh status siaga 3 karena berada di angka 90 cm Minggu pagi. Hujan deras yang melanda hulu sungai Ciliwung yakni kawasan Puncak sejak Minggu dini hari menyebabkan debit air sungai Ciliwung melonjak. Meski tidak berlangsung lama status siaga 3, petugas pun menghimbau bagi warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung tetap waspada karena kondisi cuaca masih dilanda hujan. Untuk sekarang 80 cm di level siaga 4. Tadi ada kenaikan jam 7.30 90 cm di siaga 3. Mulai kenaikan dari jam 01 30 cm, 02-nya 40 cm, 03 50 cm, terus ada penurunan. Saat ini kondisi ketinggian air di bendung yang dioperasikan pada tahun 1911 ini mulai berangsur turun ke siaga 4. Diperkirakan aliran sungai Ciliwung ini akan tiba di Jakarta pada 8 jam kemudian. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah informasi lain akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Dishub tanggapi terkait lampu merah terlama. Ku ingin jadi istri andalan, punya rumah idaman. Saat
Saatnya merencanakan momongan dan sambut momen indah bersama Andalan. Semakin lengkap dengan sahabat tersayang. Rencanakan masa depan keluarga dengan Andalan. Andalan Pregnancy dan Ovulation Test Kit. Tepat, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi lain. Lampu merah persimpangan Soekarno-Hatta Ibrahim Aji atau dikenal persimpangan Samsat di Kota Bandung dikenal dengan persimpangan terlama di Indonesia bahkan di dunia. Tingginya volume kendaraan membuat persimpangan tersebut banyak dikeluhkan para pengendara. Menanggapi lamanya lampu merah persimpangan Soekarno-Hatta Ibrahim Aji, Dinas Perhubungan Kota Bandung mengaku sudah melakukan intervensi waktu melalui petugas area Traffic Management System atau ATCS lewat kamera pengawas untuk memantau kepadatan arus di persimpangan Samsat. Penerapan waktu lebih lama di Simpang Samsat bukan tanpa alasan. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan Dishub Kota Bandung, Khairul Rijal mengatakan, dalam kurun waktu 3 jam, dari jam 6 hingga jam 9 pagi, jumlah kendaraan yang melintasi persimpangan tersebut bisa mencapai 50.000 kendaraan. Menurut Rijal, lampu merah Samsat dalam siklus 420 detik dengan rincian dari arah timur 180 detik, selatan 50 detik, barat 75 detik, dan utara 80 detik. Dalam waktu 180 detik, hanya 550 kendaraan yang bisa dialirkan, sehingga terjadi perlambatan-perlambatan ini. Sebenarnya itu adalah salah satu ungkapan ekspresi warga terhadap kemacetan lalu lintas di Kota Bandung. Nah, kita tahu saat ini berdasarkan data yang kami miliki, jumlah kendaraan di Kota Bandung itu sekitar 2,2 juta. Data kami peroleh Mei 2022. Dengan jumlah sepeda motor 1,7 juta dan mobil sekitar 500 ribuan. Untuk mengurangi kemacetan yang menjadi permasalahan utama, maka Pemkot Kota Bandung berupaya mendorong masyarakat agar menggunakan transportasi publik agar bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Demikian dilaporkan Arif Budi, TPRI Jawa Barat. Hingga saat ini, masyarakat di Kabupaten Kuningan kesulitan untuk mendapatkan minyak subsidi di sejumlah pasar tradisional. Meskipun ada, harga minyak melonjak hingga Rp15.000 sampai Rp16.000 per liternya. Hilangnya minyak subsidi dari pemerintah, yakni minyak kita di beberapa pasar tradisional Kuningan, Jawa Barat, membuat petugas Dinas Perdagangan melakukan pengecekan di sejumlah pedagang. Hasilnya, petugas menemukan minyak kita di salah satu warung meski stoknya terbatas. Saat ini, harga minyak kita dijual Rp15 sampai Rp16.000 per liter yang seharusnya dijual Rp14.000. Sulitnya mendapatkan minyak kita, sejumlah warga memilih membeli minyak curah yang mudah didapat. Naiknya harga kebutuhan seperti minyak ini membuat warga harus memutar otak agar bisa mencukupi uang belanjanya. Ada kan tadi kita temukan juga ya. Nah, untuk kan ada untuk pakai KTP sendiri gimana Pak untuk prosedur ke depannya? Nah, emang ada wacana seperti itu, tapi untuk kepastiannya kita tunggu aja. Seperti apa? Harga kebutuhan pokok yang terus melambung membuat petugas dari Dinas Perdagangan Kuningan melakukan sidak untuk memantau ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Kuningan. Dari hasil sidak, minyak kita masih ada, namun masih terbatas. Pihaknya akan terus berkontribusi dengan pihak terkait agar pasokan minyak subsidi dari pemerintah kembali normal. Demikian dilaporkan Muhammad Samsudin, TVRI, Jawa Barat. Saudara, hal serupa pun terjadi di Tasikmalaya. Mahalnya harga beras dan sulit mendapatkan minyak sayur subsidi di kota Tasikmalaya. Anggota Polsek Mangkubumi memberikan bantuan sembako kepada sejumlah warga miskin untuk meringankan beban mereka. Jajaran anggota Polsek Mangkubumi, Polres Tasikmalaya Kota setiap hari rutin melakukan patroli di wilayah hukumnya.
Namun kini, setiap melakukan patroli, setiap anggotanya selalu memberikan bantuan sembako kepada warga miskin yang ada di wilayah hukumnya. Bantuan sembako tersebut berupa beras, minyak, sayur, mie instan, dan yang lainnya. Menurut Polsek Mangkubumi Ibtu Hartono, kegiatan tersebut dilakukan untuk meringankan beban warga yang kini terdampak akibat naiknya harga beras dan sulitnya mendapatkan minyak sayur subsidi. Namun, mereka yang mendapatkan bantuan merupakan warga yang benar-benar kurang mampu yang sebelumnya sudah didata oleh petugas Babin Kamtibnas masing-masing. Pada hari ini, anggota piket Polsek Mangkubumi telah melakukan patroli secara humanis dan mendatangi masyarakat yang betul-betul membutuhkan sambil memberikan bantuan berupa sembako seperti beras, minyak, dan lain-lain. Diharapkan para agnia ikut memberikan bantuan untuk membantu meringankan beban warga miskin di tengah mahalnya harga beras. Demikian dilaporkan Tony Sontani, TVRI, Jawa Barat. Sejumlah informasi lain akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya peran ormas dalam pemilu. Semarak Bilangkala 36 tahun TVRI Jawa Barat. Mancing Mania. Fokus Group Discussion Produksi Film. Donor Darah. Tanam Pohon Citarum Harum. Tablik Akbar. Parade Wayang. Gebiar musik spesial hari ulang tahun TVRI Jawa Barat. Fun bike dan aerobik. Mountain bike race. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi lain dari Bandung. Menghadapi pemilu, keberadaan organisasi kemasyarakatan Ormas harus mampu berperan dalam menjaga iklim kondusif di tengah masyarakat. Ormas harus bersinergi dengan pemerintah serta memberikan kontribusi positif dalam berbagai pembangunan yang dijalankan pemerintah. Ormas harus menjadi mitra pemerintah sehingga keberadaannya selain bersinergi dengan pemerintah juga bisa diterima oleh masyarakat. Ketua Umum BBC Mugi Sujana menyatakan, Ormas harus tunduk terhadap ADART yang ada dalam Ormas tersebut sehingga keberadaannya mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, ADART yang ada dalam Ormas harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, untuk menjaga kondusivitas sekarang masih di khususnya Jawa Barat. Karena kami mempunyai perwakilan-perwakilan di setiap provinsi. Makanya kami ditingkatkan untuk menjadi nasional. Jadi di setiap provinsi kita mempunyai perwakilan, maka nanti akan saya bentuk DPD-DPD di setiap provinsi. Sebetulnya tinggal melantik untuk ke depan menjadi tingkat nasional. Selama ini berdasarkan menghadapi tahun politik, keberadaan Ormas harus bersinergi dengan pemerintah khususnya dalam menjaga iklim kondusif di tengah masyarakat. Ormas BBC ini memiliki korelasi hubungan kuat dengan agenda-agenda nasional yang akan diurai di Jawa Barat. Di antaranya 2023, 2024 ini sudah tahapan agenda nasional tentang pemilihan umum sudah dilaksanakan oleh penyelenggara, yaitu oleh KPU dan KPUD beserta institusi lainnya. Demikian dilaporkan Endang Herman dan Agung Santoso, TVRI Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain saudara. Sejumlah penggiat kesenian tradisional di Kabupaten Bandung unjuk gigi dalam gelaran Hari Jadi Ormas Manggala Garuda Putih ke-18 di Dom Balai Rame Soreang. Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk pelestarian budaya daerah.
Bertempat di Dome Balai Rame Soreang, Kabupaten Bandung, Bupati Bandung Dadang Supriyatna turut hadir pada kesempatan peringatan Hari Jadi Manggala Garuda Putih DPC Kabupaten Bandung. Bupati menegaskan keberadaan Ormas harus bisa mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari level terbawah. Salah satunya dalam pengembangan wisata di setiap desa karena Pemkab Kabupaten Bandung sedang fokus mengembangkan desa wisata. Untuk itu, Bupati berharap Manggala Garuda Putih bisa turut berperan dalam pengembangan wisata seni budaya. Bupati percaya Manggala Garuda Putih yang fokus pada pengembangan seni dan budaya bisa turut mengembangkan potensi seni dan budaya di Kabupaten Bandung. Dan juga atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bandung mengucapkan selamat milad yang ke-18. Semoga Manggala Garuda Putih tetap eksis, jaya dan selalu sukses sesuai dengan tagline-nya bahwa benar wani babat. Nah, selama ini Manggala Garuda Putih selalu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah yang mana sebagai sosial kontrol di masyarakat terutama dalam pengembangan seni dan budaya. Nah, saya haturkan terima kasih karena ini bisa dikolaborasikan dengan nanti wisata karena kita akan membuat 100 titik desa wisata yang tentunya ini bisa dikolaborasikan dengan seni budaya yang tentunya di bawah naungan Manggala Garuda Putih. Sementara itu, Ketua Umum Manggala Garuda Putih Zoni Hidayat berkomitmen anggota ormasnya bisa lebih memberikan kontribusi bagi masyarakat. Yang Manggala tetap maju, ya. Dan karena Manggala ini berdiri di belakang TNI Polri, tetap akan mendukung pemerintah yang sah. Apapun yang terjadi, tetap bahwa Manggala akan berdiri di belakang TNI Polri. Manggala berdiri dari tahun 2000, 2005, 2006 ya, kalau ya. Hal senada diungkapkan Ketua DPC Kabupaten Bandung Robi Sumantri. Pihaknya akan bersinergi dengan Pemkab Bandung dalam membangun Kabupaten Bandung agar lebih baik lagi. Demikian dilaporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Informasi selanjutnya datang dari Pangandaran. Kabupaten Pangandaran memiliki sejumlah objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Tak heran, setiap akhir pekan banyak wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran. Beginilah suasana di salah satu objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Pangandaran. Objek wisata ini selalu diserbu oleh para wisatawan, baik wisatawan asal Jawa Barat, luar Jawa Barat, ataupun pelancong dari belahan dunia. Selain itu, untuk menuju ke lokasi objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, sangatlah mudah mengingat Pemkab Pangandaran telah membangun infrastruktur terutama jalan menuju ke lokasi objek wisata untuk dilalui kendaraan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Pangandaran, Tonton Guntari, saat ini Pemkab Pangandaran mengelola 5 objek wisata. Kelima objek wisata tersebut adalah objek wisata Pantai Karapyak, Pantai Pangandaran, Batu Hiu, Green Canyon, Batu Karas, dan semua itu menarik bagi wisatawan. Kenapa memilih ke Pangandaran nih? Kan hiburan. Takut nggak sih? Enggak. Sama siapa aja nih di sini? Keluarga. Iya. Udah berapa kali sih main ke sini? Tiap tahun sih. Tiap tahun. Iya. Sering ya. Sementara itu, selain objek wisata yang dikelola oleh Pemkab, juga ada sejumlah objek wisata lainnya yang dikelola oleh pemerintah desa dan pengelola kepariwisataan. Lokasi tersebut bisa untuk dikunjungi oleh para wisatawan, seperti lokasi Kampung Turis dan lokasi objek wisata Santirah yang berada di Desa Selarasari, Kecamatan Parigi. Demikian dilaporkan Entang Sayafil Rahman, TVRI Jawa Barat. Saudara, kini kita akan memasuki segmen Jabar Juara Lahir dan Batin. Baiklah saudara, kini kita memasuki segmen Jabar Juara Lahir dan Batin.
Pada segmen kali ini kita akan berdialog via Zoom dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, Bapak Toton Guntari SH, dengan tema yang akan kita angkat yakni pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Sudah terhubung bersama kami Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran yakni Bapak Tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun. Waalaikumsalam, Teh Sri, Rampes. Kumaha Bapak Damang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan bergabung bersama kami tentunya untuk mengisi dialog pada hari ini. Pak, pada dialog hari ini tentunya kita akan membahas nih tentang pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Pangandaran ini begitu kaya akan pesona pariwisatanya, khususnya wisata alam yakni pesisir pantai ya Pak ya. Nah Pak, kami ingin mengetahui nih Pak, bagaimana sih Pak konsep pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran tersendiri? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk kali ini. Saya kebetulan berkenan untuk berdialog pada sore hari ini karena memang punya kepentingan untuk terus mempromosikan Pangandaran sebagai daerah wisata yang menjadi unggulan di Jawa Barat. Konsepnya tentu saja kita mempunyai potensi alam yang luar biasa. Kalau istilah kami ini gurila, gunung, rimba, laut, dan alam yang lainnya kita punya. Dan tentunya Pak Bupati beserta pemerintahan yang lainnya juga konsentrasi penuh untuk terus mengembangkan destinasi yang ada di Pangandaran. Beberapa yang sudah dibangun juga orientasinya semua ke pariwisata, jalan, penerangan umum, bahkan infrastruktur yang lainnya seperti rumah sakit, puskesmas juga itu larinya ke pelayanan masyarakat untuk wisatawan juga. Mungkin itu sementara Bu Teh Sri. Oke baik, tentunya untuk menunjang pesona pariwisata Pangandaran yang begitu indah, pemerintah juga terus melakukan pembangunan fasilitas lainnya ya Pak untuk menunjangnya. Nah, selain ada pantai di Pangandaran, objek apa saja lagi sih Pak yang ada di Pantai Pangandaran yang belum masyarakat luas ketahui? Memang betul, konsentrasi kita di alam ya, karena memang Pangandaran ini betul-betul alamnya ada indah di mana-mana, ada bisa dimanfaatin. Tetapi sekali lagi kita juga bukan hanya mempunyai laut. Dari 10 kecamatan itu 6 diantaranya memang mempunyai pesisir, tapi 4 diantaranya di luar yang 6 itu 4 diantaranya mempunyai daerah yang alamnya pegunungan, sungai. Dan yang pasti kita juga sekarang sudah punya desa wisata yang 2 desa wisata sudah dianggap layak untuk diakui oleh nasional. Kemudian kita juga sekarang kembangin lagi kurang lebih 11 desa wisata. Jadi bukan hanya laut, bukan hanya pantai, tapi kita juga mempunyai beberapa destinasi lain yang memang sering sekarang banyak dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke Pangandaran. Oke baik. Dan tentunya untuk objek wisata pantai tersendiri sudah tidak diragukan lagi ya Pak untuk jumlah kunjungannya. Nah ini mengenai objek wisata yang lain di luar pantai di Pangandaran, bagaimana sih Pak jumlah kunjungan dan antusias masyarakat yang ada di luar Pangandaran sendiri? Sebenarnya kalau untuk di luar destinasi yang dikelola Pemda kita juga belum terlalu banyak mengetahui jumlah persisnya. Tetapi umumnya ketika orang datang ke Pangandaran itu mereka juga mengunjungi beberapa titik lain di luar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Contoh misalnya ke Santira, itu kan ada river tubing, ada juga Citumang, ya body rafting, kemudian juga ada Ciwayang, di Cigugur juga sama. Nah di sisi lain itu juga ada yang setiap waktu juga bisa dikembangkan momen-momen tertentu. Di Bangun Karya nanti ada pesta durian, itu kalau musim durian itu luar biasa. Tetapi yang rutin-rutin yang di luar pemerintah kabupaten, yang dikelola oleh pemerintah kabupaten di luarnya itu juga ada beberapa destinasi yang menjadi daya tarik tersendiri. Ya. Oke Pak, tadi kan Bapak juga menyebutkan nih Pak, selain yang ada namanya pantai, ada juga objek wisata yakni desa wisata. Boleh dijelaskan desa wisatanya ada di mana saja nih dari 10 kecamatan yang ada di Pangandaran ini?
Sebetulnya kita juga harus membedakan ya antara desa wisata dan wisata desa. Ya, sementara yang sekarang ini terjadi persepsi di masyarakat adalah seolah-olah desa wisata itu adalah desa yang mempunyai objek wisata, mempunyai hal yang bisa dinikmatin oleh masyarakat. Padahal sebetulnya setiap desa juga kalau komitmen antara pemerintah desa, ada BUMD-nya, BUMDes-nya jalan, kemudian Pokdarwisnya jalan, itu juga bisa mengembangkan diri menjadi sebuah desa wisata. Salah satu contoh adalah misalnya kalau mau dicoba proses menanam padi, kemudian proses ngalah lauk dan sebagainya sampai nanti dibakar, makannya di situ. Ya itu sebetulnya juga bisa menjadikan potensi yang baik untuk desa wisata. Tetapi kami di sini juga pemerintah Kabupaten Pangandaran kemarin ini sudah menetapkan 11 desa menjadi desa wisata, tetapi yang memang menjadi unggulan masih hanya beberapa desa saja karena kategorinya juga ada yang berkembang, ada yang dasar, dan ada yang madya. Jadi ini terus kita kembangkan agar paling tidak tadi selain daripada pantai kita juga punya beberapa desa yang bisa dikategorikan sebagai desa wisata termasuk juga budayanya. Itu Teh Sri ya. Oke, baik Pak. Sungguh sangat menarik nih Pak mengenai yang namanya desa wisata ini. Lalu kategori desa yang seperti apa sih Pak yang bisa dikategorikan atau dimasukkan kepada desa wisata ini Pak? Gini, jadi konsepnya desa wisata itu sebetulnya adalah pengembangan dari desa itu sendiri. Yang tadinya mempunyai potensi, kemudian ada keinginan dari sekelompok masyarakat, Pokdarwis lah kalau dikatakan begitu, kemudian didorong oleh desa, disupport oleh BUMDes, kemudian mereka mengembangkan dirinya sendiri. Jadi pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu tidak terlalu harus menggenjot desa itu untuk wisatanya. Karena lama-kelamaan publisnya juga oleh Pokdarwis melalui medsos, kemudian juga dari mulut ke mulut, kemudian juga nanti mendatangkan orang itu juga dari mereka sendiri. Nah intinya ketika menjadi desa wisata, perekonomiannya itu meningkat, itu intinya. Dan harus ada beberapa tahapan yang harus dilalui dan ada beberapa kriteria yang menjadi dasar untuk dikatakan sebagai desa wisata. Tapi intinya seperti yang disampaikan Pak Menteri, buat apa ada wisata kalau tidak menunjang perekonomian masyarakatnya. Betul. Itu barangkali visi. Dan tentunya pada intinya diadakannya desa wisata ini untuk membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut dan tentunya juga dibantu oleh pemerintah sebagai fasilitatornya ya Pak ya. Nah Pak, kembali lagi nih yang cukup menarik juga mengenai objek wisata pantai yang ada di Pangandaran nih. Khusus untuk Pantai Pangandaran sendiri nih Pak, bagaimana sih konsep pengembangan Pantai Pangandaran ke depannya khususnya untuk target ke depannya nih mulai dari 2023 dan ke depannya akan ada konsep seperti apa sih yang akan digagas oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran? Kita sekarang yang kondisi eksis sekarang kan juga sebetulnya ini belum 100% sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dulu karena keterbatasan pada saat pandemi. Ya, tetapi konsep pantai barat, pantai timur menjadi sebuah pantai yang lebih baik ini sudah terbukti sampai dengan sekarang. Nah sekarang pemerintah kabupaten membangun jalur jalan yang dimulai dari pantai barat Pangandaran sampai dengan ke Madasari. Jadi ini juga akan menjadi daya tarik tersendiri, kemudian juga akan memecah keramaian bukan hanya ada di pantai Pangandaran. Kita mengembangkan ke daerah barat. Ya sehingga nanti kalau wisatawan datang ke Pangandaran mau ke Batu Hiu itu tidak perlu lagi ke jalan nasional. Itu menyusuri pantai sampai Batu Hiu. Kemudian nanti dari Batu Hiu kalau ke Batu Karas juga sama. Bisa tidak melalui lagi jalur nasional yang dilalui kendaraan umum, bisa melalui jalur pantai. Sekarang yang sudah selesai adalah jalur Batu Karas ke Madasari. Itu jalur sudah selesai ya, dan waktu tempuhnya hanya 10 menit nyampe. Kalau dulu 24 kilo, 20 kiloan dari mulai Batu Karas sampai ke Madasari, sekarang hanya dalam jangka waktu 10 menit ini sudah sampai dengan akses yang baru. Dan ini juga view-nya juga bagus, kesempatan berkembang juga bagus. Tentunya nanti ketika jalan dari Madasari sampai dengan Pantai Pangandaran ini menyusuri pantai ini relatif akan waktu tempuhnya akan sebentar. Saya pikir ini ke depan saya akan mencoba untuk mengembangkan bagaimana agar Pangandaran ini bisa menjadi lebih terintegrate ya. Kemudian juga nanti ditambah dengan budaya-budaya yang bisa ditampilkan di area-area tersebut. Mudah-mudahan Mbak Teh Sri, mudah-mudahan. Oke, dan tentunya juga
sekali lagi yang sedang ditekankan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran itu yakni akses penunjang untuk menuju wisata Pangandaran ya Pak. Nah, selama pembangunan akses penunjang ini, kendala apa saja sih Pak yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran? Sebetulnya kalau dari sisi lokalan itu aksesnya sudah bagus, tetapi memang kita juga berpikir bahwa dari Jakarta ini juga waktu tempuhnya cukup lama ya, dengan jalan darat ini kita sangat lama. Nah, yang menjadi kendala adalah sebetulnya transportasi udara ya, tidak seperti yang lain. Kalau yang lain mungkin sudah ada rutin penerbangan ke daerah tersebut atau juga menjadi persinggahan lah ya, misalnya nanti ada dari Bandung ke Jogja singgah dulu di Nusa Wiru. Nah, kemudian misalnya dari Jakarta ke Cilacap singgah juga di Pangandaran. Nah, ini akan memudahkan akses dari kota-kota besar masuk ke Pangandaran. Kalau sekarang mungkin hampir 80% wisatawannya paling banyak dari daerah Jawa Barat. Dan kami pemerintah Kabupaten Pangandaran juga akan mencoba untuk meng-hire untuk wisatawan dari daerah Jawa Tengah sebelah barat. Selama ini memang kita juga kurang promosi untuk mengembangkan Pangandaran ke daerah wilayah Jawa Tengah lah gitu ya. Tapi nanti 2023 ini saya akan coba kembangkan segmennya ke wilayah Jawa Tengah. Oke, ya, dan Pak. yang pasti Tesri ya, ketika nanti jalan tol jadi, kita mungkin akan kewalahan juga dengan kedatangan tamu ke jalan tol jadi. Dan sekarang kalau jadi Pak Bupati dengan kebijakannya mencoba menarik penerbangan ya yang ke Nusa Wiru, karena sekarang juga sudah ada seminggu 3 kali dari Halim, tetapi masih pesawat kecil muatan 12 orang ya. Kalau nanti sudah ada yang gede, mungkin yang Bandung, Jogja, kemudian nanti ada transit di Pangandaran, ini juga kita akan kebanyakan tamu lah, kalau datangkan tamu lebih banyak lah. Oke, dan tentunya sampai saat ini pemerintah Kabupaten Pangandaran terus melakukan promosi terhadap potensi wisata yang ada di Pangandaran ya Pak, khususnya ke luar daerah yang ada di Jawa Barat. Baik Pak, satu lagi nih Pak, mungkin harapan Bapak untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran, dan ajakan untuk seluruh masyarakat khususnya dan umum yang ada di Indonesia untuk berwisata ke Pangandaran. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa TVRI. Pertama adalah Pangandaran, pantainya luar biasa, punya pantai barat dan pantai timur. Bisa melihat sunrise dan bisa melihat sunset pada satu tempat yang sama. Akomodasi juga sudah memadai, dan tentunya juga ini harus ditunjang oleh sadar wisata. Oleh sadar wisata yang dilakukan oleh masyarakat Pangandaran sendiri, kemudian juga oleh para wisatawan. Ya, sehingga nanti akan muncul destinasi-destinasi baru lagi yang ada di Pangandaran. Sehingga sekali lagi ya, orang tidak akan bosan ke Pangandaran karena memang setiap tahun selalu ada yang berubah, setiap tahun selalu ada yang baru. Tahun kemarin seperti ini, tahun sekarang seperti ini. Tahun depan mungkin ada beach club mungkin ya, yang notabene juga restoran pinggir pantai seperti sekarang yang kita punya juga itu di Sentra Seafood kan. Jangan jauh-jauh ke Jimbaran lah kalau pengen menikmati makan seafood sambil lihat sunsetnya di Pangandaran juga bisa. Begitu barangkali Teh. Baik, terima kasih. Sungguh menarik sekali nih Pak kalau berbicara tentang pariwisata khususnya yang ada di Pangandaran. Karena waktu kita sangat terbatas sekali, saya mengucapkan terima kasih banyak nih Pak Tonton yang sudah berkenan bergabung bersama kami. Semoga kedepannya pariwisata Kabupaten Pangandaran akan terus maju dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak. Selamat sore Pak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Wal. Baik saudara, kita akan beralih ke informasi lain, informasi seputar persiapan menjelang pemilu 2024. Informasi seputar pemilu yang pertama dari Kabupaten Tasikmalaya. Jelang pemilu 2024,
KPU Kabupaten Tasikmalaya melantik 5.036 petugas panitia pemutakhiran data pemilih Pentarlih. KPU juga menggelar apel kesiapan Pentarlih di setiap kecamatan yang akan bertugas memverifikasi data pemilihan langsung ke rumah-rumah warga. Guna melayani hak konstitusional warga dalam menggunakan hak pilih pada pemilu 2024 mendatang, KPU Kabupaten Tasikmalaya melantik ribuan orang menjadi petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih. Pantarlih yang dilantik berjumlah 5.035 orang sesuai dengan jumlah TPS di Kabupaten Tasikmalaya pasca restrukturisasi TPS. Pelantikan Pantarlih dilakukan di masing-masing desa yang tersebar di 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah pada hari ini kami KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pelantikan serta apel kesiapan Pantarlih se-Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan di desa-desa dan beberapa titik di kecamatan. Dan alhamdulillah kami pagi ini melantik sebanyak 5.035 Pantarlih untuk se-Kabupaten Tasikmalaya. Usai dilantik, para petugas pemutakhiran data pemilih ini juga langsung melaksanakan apel kesiapan Pantarlih yang dipimpin langsung oleh Ketua PPK di masing-masing kecamatan. Alhamdulillah saat ini sudah dilaksanakan pelantikan dan apel kesiapan Pantarlih sejumlah 193 orang tersebar di seluruh kecamatan Singaparna yang TPS-nya berjumlah 193 orang. Ya, jadi satu TPS satu orang, Pak? Satu TPS satu orang petugas Pantarlih yang akan melakukan pencoklitan, pencocokan dan penelitian ke lapangan. Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Adapun masa kerja petugas Pantarlih ini yakni dimulai tanggal 12 Februari hingga 11 April 2023. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Bogor. Jelang pemilu 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum atau KPU di seluruh Indonesia secara serentak melakukan pemutakhiran data oleh petugas Pantarlih. Nantinya data yang ada sebagai pedoman dasar daftar pemilih tetap atau DPT pemilu mendatang. Akan memenuhi tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bertempat di Kelurahan Pebuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU melalui petugas pemutakhiran data pemilih atau Pertali melakukan pelatihan dan bimbingan teknis jelang pemilu 2024 mendatang. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih sendiri yang akurat, komprehensif, dan transparan. Petugas satu persatu mendatangi rumah warga, melakukan pengecekan ulang melalui tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit. Tidak hanya secara manual, pencocokan dan penelitian atau coklit bisa dilakukan dengan cara online melalui e-coklit. Nantinya, usai melakukan e-coklit, petugas menempelkan stiker sebagai bukti di tempat tersebut. Sudah dilakukan pemutakhiran data pemilih sebagai pedoman dasar untuk daftar pemilih tetap atau DPT pemilu mendatang. Alhamdulillah sih sepertinya lebih valid ya, lebih bagus ya pendataan sekarang karena dibarengi dengan pengumuman KK atau KTP, apalagi katanya ada semacam pakai WA atau WhatsApp ya pakai HP. Nah itu insya Allah lebih bagus atau lebih baik daripada yang dulu. Kalau dulu kan sifatnya manual gitu ya. Kalau sekarang lebih yakin. Harapannya bisa sesuai dengan misinya yaitu adil, apa maksudnya? Yang luber langsung dan rahasia. Seluruh wilayah Indonesia sudah mulai melakukan pelantikan untuk Pantarlih, panitia pemutakhiran data pemilih, yang mana mereka juga akan dilakukan diintek dan langsung turun coklit pada tanggal 12 Februari sampai tanggal 14 Maret 2023. Jadi mereka disiapkan semua kelengkapan untuk melakukan pemutakhiran, lalu kemudian memutakhirkan datanya, untuk dikumpulkan kepada PPS, juga menjadi bahan dasar PPS menjadi daftar pemilih sementara. Petugas Pertali akan melakukan pemutakhiran data ke tiap rumah selama 2 bulan ke depan. Demikian dilaporkan Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat. Kita beralih ke Majalengka.
KPU Majalengka gelar coklit sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023 mendatang. Pelaksanaan ini konektivitas jaringan sangat berperan selain menggunakan manual. Serempak petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli melakukan pencocokan identitas untuk pemilu 2024. Para petugas menyambangi kediaman para tokoh diantaranya Bupati, Wakil Bupati, Sekda, hingga anggota DPR RI dan DPRD. Mereka menggunakan aplikasi e-coklit untuk mempermudah pemutahiran data 2023. Aplikasi e-coklit ini sebuah aplikasi penunjang pemutahiran data pemilih yang dapat digunakan Pantarli saja. Selain untuk menginput atau memasukkan data, aplikasi tersebut juga digunakan sebagai kontrol PPK kepada Pantarli yang melakukan coklit. Namun aplikasi coklit untuk pemilu 2024 berbeda dari tahun sebelumnya. Bupati Majalengka, Karna Sobahi, mengajak masyarakat melakukan pemutahiran data untuk pemilu 2024. Seluruh masyarakat di Kabupaten Majalengka untuk membantu mensukseskan pemutahiran data pemilih untuk kepentingan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu gubernur, bupati, wali kota tahun 2024. Sementara Ketua KPU Majalengka, Agus Syuhada, meminta petugas untuk door-to-door ke setiap rumah. Pantarli, yang petugas pemutahiran data pemilih ini door-to-door, tidak boleh kemudian tidak mendatangi. Harus setiap rumah harus digedor, harus kemudian didatangi, dan didata ada berapa pemilih di situ. Jumlah warga Majalengka yang memiliki hak pilih per Januari 2023 sebanyak 1.1.403 dan diperkirakan di tahun 2024 akan bertambah menjadi 1.048.000 jiwa. Dari Majalengka, Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Baik saudara, kita beralih ke Cirebon. Kantor Panitia Pengawas Kecamatan Pekalipan di Kota Cirebon, Jawa Barat memiliki keunikan tersendiri dengan nuansa kearifan lokal. Bahkan kantor Panwascam dihiasi dengan beragam tulisan yang memiliki pesan moral berkaitan dengan pengawasan pemilu. Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Pekalipan untuk pemilu 2024 ini dihias dengan desain nuansa kearifan lokal khas Cirebon. Selain mengangkat kekayaan seni dan budaya sejarah Cirebon, pesan moral dalam hiasan kantor Panwascam Pekalipan ini memiliki nilai ajakan untuk menjadi pengawas pemilu yang adil. Nuansa Sekretariat Panwascam dengan kearifan lokal ini juga menjadi bagian upaya Panwascam Pekalipan dalam menegakkan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu yang lebih humanis. Ini Panwaslu Kecamatan Pekalipan membuat image dari Sekretariat Kantor Panwaslu Kecamatan Pekalipan ini sesuatu yang familiar gitu. Artinya familiar juga, kami juga punya semangat untuk mengenalkan kembali kearifan lokal yang ada di kawasan Kecamatan Pekalipan. Di antaranya ada situs Berdati Gede, ada Komplek Keraton Kacirbonan dengan prabayasanya. Melalui kantor kesekretariatan Panwascam ini diharapkan masyarakat bisa lebih nyaman untuk melaporkan apabila menemukan tindakan pelanggaran pemilu. Demikian dilaporkan Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat. Baik saudara, sejumlah informasi lain akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya mencari figur yang tepat untuk KONI Kota Bandung. Kita beralih ke informasi lain. Tidak ingin gagal kedua kali, mendorong insan olahraga di Kota Bandung menggelar dialog terbuka untuk mencari figur yang tepat Ketua KONI periode 2023-2027, sehingga dapat mengembalikan marwah prestasi olahraga Kota Bandung. Kegagalan meraih gelar juara umum Porprov Jawa Barat untuk kedua kalinya menjadi pekerjaan rumah insan olahraga prestasi Kota Bandung. Terlebih pada Porprov 2022 lalu, Kota Bandung terlempar posisi ketiga di bawah Kabupaten Bekasi yang tampil sebagai juara umum dan Kabupaten Bogor. Berada di posisi ketiga bisa dibilang prestasi terburuk bagi Kota Bandung selama 14 gelaran multi-event Jawa Barat.
Atas keprihatinan ini, insan olahraga Kota Bandung seperti tokoh olahraga Kota Bandung dan Jawa Barat, Bob Gunawan, mantan Kadispora Kota Bandung, Aji Sugiat, dan Ketua Getbol Kota Bandung, Gandung Laksmana, menggelar dialog terbuka. Dalam dialog tersebut, selain mengupas masa depan prestasi olahraga, Kota Bandung juga menyoal figur kepemimpinan KONI Kota Bandung periode 2023-2027, khususnya tentang figur pemimpin ke depan. Akibatkan hal-hal demikian, karena saya dengar ya pelaksanaan Porprov tahun yang lalu, yaitu bulan November ya, dalam November ini itu 2022 itu sangat menyedihkan sekali, berbeda dengan ada keganjilannya. Kenapa diajukan hal-hal yang periodisasinya dilaksanakan sebelumnya, tentu ada yang luar biasa, sehingga kita mengenal istilah musyawarah kota luar biasa, musyawarah besar luar biasa, itu untuk satu persetujuan, karena kedaulatan ada di tangan rakyat atau di para cabur. Ada apa kira-kira kemudian terkesan bagi saya memaksakan pada muskot periodisasi ini yang belum pada habis masa. Sementara Gandung Laksmana yang nyaris terjegal dalam penjaringan bakal calon ketua umum KONI Kota Bandung bertekad untuk tetap melangkah. Bila dirinya mendapat amanah, bertekad melakukan perubahan baik dari segi manajemen organisasi dan lebih khususnya memprioritaskan 80% anggaran untuk pembinaan prestasi. Dari Kota Bandung, Komar dan Ade, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi selanjutnya masih seputar olahraga. Dansport di bawah naungan IODI Jawa Barat mengalami perkembangan dinamis. Kemajuan teknologi termasuk peraturan terbaru selalu menjadi update sehingga Dansport Jawa Barat menjaga barometer prestasi nasional. Sebagai olahraga internasional, Dansport yang cukup banyak dalam kategori lomba terus bergerak mengalami perkembangan. Sebagai inti barometer perkembangan prestasi nasional, Ikatan Olahraga Dansa Indonesia, Pemprov Jawa Barat, selalu dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Tidak hanya mengikuti kemajuan teknologi, khususnya peralatan, namun juga mengikuti perkembangan peraturan lomba. Selalu update mengikuti perkembangan yang ada, dinilai Ketua Umum IODI Jawa Barat, Aida Gurning, tidak lain Dansport Jawa Barat tetap berada dalam barometer prestasi di Indonesia. Kita harus mengikuti sekarang peraturan-peraturan baru yang internasional supaya kita ada kemajuan. Atlet-atlet kita juga supaya lebih maju lagi. Yang sekarang itu ada gerakan gerakan baru namanya synchronize ya. Ada caca, ada rumba, ada synchronize jazz juga. Jadi itu harus kita ikutin. Pada sosialisasi peraturan baru seperti no more breaking, bagel breaking, synchronize caca, dan rumba mendapat animo besar dari atlet-atlet Dansport di Jawa Barat. Yang ini tuh kan kita menyampaikan gerakan baku. Jadi sosialisasi gerakan baku line Dansport seri 2. Ya, seri 2. Jadi yang terdahulu itu ada yang seri 1, sekarang seri 2. Jadi meliputi caca, samba, rumba, jive, kemudian synchronize waltz. Dansport Jawa Barat saat tampil di rumahnya sendiri pada PON ke-19 berhasil tampil sebagai juara umum dengan raihan 6 emas, 5 perak, dan 6 perunggu dari 15 nomor yang dipertandingkan. Dansport yang kembali dipertandingkan pada ajang PON 2024 nanti, Sumatera Utara dan Aceh mempertandingkan 21 nomor. Dari Bandung, Komar dan Ade Edi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dan saudara, kini kita beralih ke segmen berita viral pilihan tim redaksi kami hari ini. Berita viral kali ini terkait dengan kisah si stroberi yang selamat dari amukan gempa Turki dan singa yang tabrak mobil pengunjung di Taman Safari Bridge.
Nama kucing Strawberry menjadi viral setelah Reuters membagikan video menyentuh dari tim SAR Turki yang menyelamatkan seekor kucing dari bawah reruntuhan usai gempa di Turki. Video penyelamatan kucing Strawberry yang Reuters unggah di Twitter kini telah tayang sebanyak 1,3 juta kali dan disukai 13.700 pengguna. Dalam video itu, pemilik Strawberry meminta tim SAR menyelamatkan kucingnya dulu dari reruntuhan. Dengan susah payah, para petugas berhasil menarik Strawberry. Kucing yang memiliki bulu berwarna putih dan oranye itu nampak sedikit memberikan perlawanan karena takut akan kedatangan tim penyelamat. Beruntung, Strawberry berhasil dikeluarkan dari dalam reruntuhan bangunan yang hancur dengan kondisi selamat. Sebuah mobil pengunjung di Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Pasuruan, Jawa Timur ditabrak singa yang bertengkar. Momen tersebut sempat terekam video hingga viral di media sosial. Video itu dibagikan pemilik mobil di media sosial Twitter. Dia juga memotret kondisi mobil pasca tabrak lari para singa. Lampu sen kiri mobil Toyota Yaris warna merah itu terlihat pecah. Pengemudi juga mengunggah video singkat momen 2 ekor singa yang saling kejar. Dalam video tersebut, kedua singa berlari ke arah mobil dan menabrak sisi kiri mobil. Kerusakan yang diakibatkan oleh kedua singa tersebut akan ditanggung oleh asuransi. Direktur Utama Taman Safari 2 Jawa Timur, Tony Sumampau, menjelaskan kejadian itu terjadi karena singa tersebut sedang bercanda. Ia menyebut, singa yang menabrak mobil pengunjung itu masih remaja dan senang bermain. Dan saudara, berikutnya kita akan melihat pantauan arus lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ya, pertama kita akan melihat dari simpang Tol Paster. Situasi arus lalu lintas dari simpang Tol Paster dari Junjunan terlihat ramai lancar dan dari Gunung Batu terlihat padat. Dan selanjutnya dari Dago Cikapayang, terlihat pantauan arus lalu lintas di kawasan Dago Cikapayang terlihat ramai lancar. Dan selanjutnya kita akan melihat pantauan lalu lintas dari Soekarno-Hatta Buah Batu. Dari Jalan Buah Batu terlihat ramai lancar. Dan juga dari Soekarno-Hatta terlihat ramai lancar. Dan selanjutnya kita akan melihat pantauan lalu lintas dari Simpang Merdeka Aceh. Dari Jalan Merdeka dan juga Jalan Aceh terlihat ramai lancar. Dan saudara, selanjutnya kita akan melihat pantauan perakiraan cuaca dari BMKG. Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Sri Rahman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore.